Hai semuanya, kembali lagi di YouTube Tina. Di sini Tina akan menjelaskan apa sih itu model pembelajaran kontekstual dan bagaimana sih kita sebagai calon pendidik menerapkan metode konseptual. Yuk, stay. Model pembelajaran kontekstual dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Kenalin, saya Martina Cecilia Jundaryanggarini dengan NIM 2117031289, kelas A17, Program Studi Pendidikan Ekonomi, akan menyampaikan model pembelajaran kontekstual melalui PowerPoint ini. Pembahasan kali ini meliputi pengertian, tujuan, manfaat, strategi, langkah, prinsip pendekatan, serta contoh-contoh dari model pembelajaran kontekstual. Pertama, pengertian dari model pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang menekankan pada kaitan antar materi yang dipelajari dengan kondisi kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Di sini adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Depdiknas, pembelajaran konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa. Model pembelajaran ini harus mampu mendorong siswa menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Alane Bichanson, pembelajaran kontekstual merupakan proses pendidikan untuk menolong para siswa-siswi melihat makna dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Nah, caranya ialah dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, tujuan. Tujuan dari model pembelajaran kontekstual adalah yang pertama, meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman materi yang sedang dipelajari. Tiga, manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Yang ketiga, peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang sesuai dengan keilmuan yang didapatkan. Adalah strategi. Strategi ini yang pertama, mengajak peserta didik ke tempat yang terdekat dengan pemahaman materi. Misalnya, lingkungan sekitar sekolah, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri, sehingga guru hanya berperan untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pembelajaran. 3. Membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik di kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalin oleh guru pada peserta didiknya akan memengaruhi tingkat ketertarikan pada materi yang diajarkan. Yang keempat, memberikan penilaian otentik atau sah kepada peserta didik. Penilaian tersebut bisa membantu guru dalam memetakan tingkat kemampuan dan motivasi peserta didik selama pembelajaran. Di sini adalah langkah model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengenalkan sosok atau figur yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, nanti sosok figur ini akan menjadikan motivasi untuk siswa agar siswa juga dapat meniru apa sih yang dilakukan oleh sosok atau figur tersebut. Yang kedua,
Merumuskan manfaat serta tujuan materi yang akan dipelajari serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan umpan balik dengan cara membebaskan peserta didik untuk bereksplorasi, sehingga nantinya mereka bisa menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Yang kelima, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antar materi dipelajari dengan kondisi kehidupan nyata di sekitar peserta didik. Nah, yang keenam adalah prinsip pembelajaran kontekstual. Menurut Alani B. Johnson dalam Saifuddin, prinsip model pembelajarannya ada 3. Yang pertama, prinsip ketergantungan. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, organisasi diri. Yang pertama, prinsip ketergantungan adalah setiap elemen di sekolah saling bergantung satu sama lain. Misalnya, antara peserta didik dan guru dan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik, serta seterusnya. Yang kedua, prinsip diferensiasi, yang artinya segala sesuatu di bumi dapat berubah, dan tak menutup kemungkinan juga untuk dunia pendidikan. Hal tersebut berbentuk perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Yang ketiga, organisasi diri. Guru harus mampu memberikan dorongan atau motivasi pada peserta didik agar senantiasa menggali setiap potensi yang dimiliki secara optimal. Yang ketujuh, pendekatan. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menuntut guru untuk mampu menyuguhkan gambaran dunia nyata dalam kelas. Dengan demikian, peserta didik lebih mudah memahami inti dari apa yang sedang dipelajari. Nah, itulah mengapa pada pendekatan kontekstual guru harus mengarahkan peserta didik agar selalu aktif bertanya, aktif menggali pengetahuan secara konstruktif, aktif dalam menemukan konsep atau pengetahuan dengan menerapkan pola berpikir kritis, belajar bersama dalam masyarakat pembelajaran, menggagaskan permodelan, mampu memfleksibelkan pengalaman belajar yang pernah dilalui, dan menerapkan penilaian otentik. 8 adalah contoh pendekatan kontekstual. Contoh pembelajaran kontekstual di kelas yang pertama, guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Yang kedua, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian rangka manusia. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Yang keempat, guru membawa koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita. Guru mengajak peserta didik ke daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menuju email saya, itu martinacesazia19@gmail.com. Di sini ada juga Twitter dan Instagram saya. Terima kasih untuk yang udah nonton video yang Tina upload di YouTube Tina. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Semoga sebagai calon pendidik, kita semua dapat menerapkan apa sih itu model pembelajaran konseptual. Dan bagaimana sih cara calon pendidik yang baik dalam menerapkan model-model yang lainnya. Stay tune terus di YouTube Tina, dan kita akan bahas yang lain selanjutnya. Bye!